Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, bertemu lagi dengan saya Muhammad Fakih. Pada hari ini saya sedang berada di salah satu makam pemakaman dari Desa Haur Kuning. Oh ya teman-teman, untuk informasi juga bahwasanya di sini juga terdapat satu makam dari leluhur gitu dari Desa Haur Kuning, atau lebih tepatnya dari pendiri dari perkampungan Dukuh ini. Untuk lebih lanjut, mari ikut saya. Bagus nih, bagus nih. Baiklah teman-teman, sekarang kita sedang bersama Bapak Aryo Wira. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Beliau ini merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Haur Kuning. Sekaligus beliau ini merupakan keturunan kelima langsung dari pada para sesepuh desa dari Dusun Kliwon atau kampung Dukuh ini. Jadi Bapak, jadi di sini tuh ada makam siapa aja ya Pak? Oh iya. Kan saya Aryo Wira, saya kebetulan penduduk Desa Haur Kuning, dan di hadapan kita ini adalah kuburan. Nama aslinya adalah Buyut Nurakdan. Orang-orang sering menyebutnya Buyut Jalebari. Beliau adalah merupakan pendiri dari kampung Dukuh ini yang merupakan bagian dari Desa Haur Kuning. Itu mungkin Dek. Oh ya, kalau kan tadi Buyut Jalebar ya. Jalebar, Nah, betul. selain Buyut Jalebar itu keturunannya ada siapa-siapa saja kah sampai Bapak ini? Oh, ya. Jadi Buyut Jalebar ini adalah generasi pertama sebagai perintis kampung Dukuh ini. Beliau memiliki anak, ini putranya. Ini adalah kita mengenalnya Buyut Ambang, dan itu istrinya. Ini adalah putranya, dan salah satu putra Buyut Ambang ini adalah yang sebelah sini kuburannya. Itu kebetulan anak pertamanya adalah perempuan, namanya Saleyi, dan suaminya menjadi kepala dusun pertama di desa ini, namanya Kertadirana. Jadi itu adalah generasi ketiga. Kemudian selanjutnya generasi keempatnya adalah Astradipura sebelah sana, merupakan saya sendiri, namanya Astradipura. Astradipura itu adalah anak ketiga dari Saleyi ya. Kemudian anak dari Astradipura adalah Sastradipura, dan saya adalah anak terakhir dari Bapak Sastradipura. Itu runtutannya. Kemudian dari Buyut Jalebar ini itu tuh kapan sih Pak semasa hidup beliau itu di sini itu sekitar tahun berapa gitu? Ya, kalau dokumen tertulis resmi sebetulnya memang tidak ada, tetapi berdasarkan cerita turun-temurun, beliau ini diperkirakan mulai merintis perkampungan di wilayah ini adalah sekitar 1750-an. Ya, berarti zaman penjajahan Belanda ya. Baik, sebelum kan tadi setelah Bapak katakan gitu, Buyut Jalebar ini merupakan salah satu pendiri dari kampung Dukuh ini. Kenapa kok bisa gitu dinamakan kampung Dukuh gitu? Bagaimana sih asal usulnya? Menurut cerita, kebetulan di kampung Dukuh ini zaman dulu ada pohon dukuh yang besar sekali di tengah-tengah perkampungan. Sekarang memang sudah tidak ada, tapi waktu Bapak kecil juga pohon itu memang sudah ada, tapi karena sudah sangat tua, kemudian nggak tahu kenapa akhirnya mati pohon itu, jadi ditebang. Begitu ceritanya. Kalau untuk sejarah atau jasa-jasa dari Buyut Jalebar ini apa saja sih Pak? Ya, kalau bagi kami Buyut Jalebar ini merupakan tokoh berdiri perkampungan dengan
adanya beliau maka perkampungan ini ada. Sebetulnya perkampungan awalnya adalah di seberang sungai, di sebelah barat sana, namanya Blok Jati. Nah, ceritanya kebetulan mungkin ada peristiwa apa ya yang mengenaskan. Jadi waktu itu ada semacam apa ya namanya hajatan desa mungkin ya. Kebetulan sedang ada tanggapan wayang golek ya. Dan mungkin dari makanan atau apa asalnya di dalam peristiwa itu terjadi keracunan dari konsumsi yang dimakan mungkin yang menyebabkan beberapa orang meninggal. Nah, karena terjadi peristiwa itu maka perkampungan pertama itu yang di Blok Jati itu ditinggalkan. Nah, beliau adalah satu tokoh yang memang pindah dari perkampungan Jati itu yang pertama, yang asal muasal pindah ke wilayah ini sebelah timur, kemudian dinamakan Blok Duku ini. Sementara rekan-rekan beliau pindah ke sebelah selatan, namanya menjadi Blok Haur Kuning. Begitu sejarahnya. Ya mungkin Bapak sekian wawancara kita pada kali ini. Teman-teman, begitu banyak ya misteri atau banyak gitu ya hal-hal yang terjadi di desa Haur Kuning ini, terutama di Blok Duku ini. Sebenarnya masih banyak gitu info yang perlu kita ulik, cuma waktu kita hanya sedikit kan. Mungkin kita dapat berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.